Menjadi orang tua baru, ada banyak hal yang harus kita pelajari. Salah satunya adalah belajar gimana caranya merawat bayi yang baru lahir. Nah, merawat bayi yang baru lahir ini sebenarnya gampang-gampang susah ya. Gampang kalau kita udah tahu caranya. Tapi kalau kita nggak tahu, pastinya kita akan kesusahan, bingung, panik gimana caranya merawat bayi yang baru lahir. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas gimana caranya merawat bayi yang baru lahir dan apa aja yang harus dilakukan oleh para orang tua baru. Nah, yang pertama yaitu sering menyusui. Kita tahu kalau bayi yang baru lahir ini ukuran lambungnya itu masih kecil banget. Ukuran lambung bayi baru lahir ini biasanya hanya sebesar kelereng. Nah, karena ukuran lambung bayi yang masih kecil inilah yang membuat bayi jadi bentar-bentar haus, bentar-bentar lapar, apalagi pada bayi yang minum ASI. ASI ini sangat mudah untuk diserap ya. Jadi pastikan kalian selalu menyusui bayi kalian minimal setiap 2 jam sekali. Tahu kapanpun bayinya minta. Nah, gimana caranya kita tahu kalau bayi kita itu lapar? Bayi kalau lagi lapar biasanya pastinya akan rewel, kemudian menangis, gelisah. Bisa juga dia memasukkan tangannya ke dalam mulut. Ini bisa jadi salah satu tanda kalau dia lagi lapar, sering-sering aja disusuin. Juga pada bayi ini ada yang namanya fase growth spurt, yaitu percepatan pertumbuhan ya, di mana bayinya ini akan lebih sering menyusui, lebih sering untuk minta ASI ke kita, biasanya setengah jam sekali dia minta disusuin. Ini normal ya. Dan kalau bayi-bayi yang di umur baru lahir kayak gini, kalian jangan panik kalau bayi kalian itu sering muntah, sering gumoh. Itu wajar karena ukuran lambungnya tadi ya yang masih sangat kecil. Kemudian yang kedua, bayi baru lahir sering buang air besar. Nah, ini juga yang kadang bikin orang tua baru sering panik ya, karena kondisi ini mungkin dikiranya bayinya lagi diare, apalagi sakit. Jadi, bayi baru lahir itu dia bisa buang air besar itu 5-6 kali sehari. Ini normal ya, ini karena lambungnya itu belum berfungsi dengan baik, jadi kadang dia habis minum susu, perutnya kenyang, itu dia bisa langsung pup. Nah, kalian nggak perlu khawatir selama pupnya itu normal, masih ada ampasnya, tidak berdarah, bayi kalian tidak demam, tidak dehidrasi, tidak pucat juga, jadi ini nggak masalah, ini memang normal ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu merawat tali pusat bayi baru lahir. Nah, merawat tali pusat bayi baru lahir ini prinsipnya adalah bersih dan kering. Aku ada bikin videonya, kalian bisa tonton di video sebelumnya cara merawat tali pusat bayi baru lahir. Nah, sebenarnya caranya gampang ya. Setiap kalian bersihkan, kalian bisa bersihkannya ini dengan air matang, air bersih. Setiap dibersihkan selalu keringkan, kemudian bisa kalian tutup dengan kasa longgar aja, jangan terlalu kencang nutupnya, cukup supaya dia nggak kotor, nggak kena ke bajunya dia. Nggak perlu juga dikasih salep, apa betadine atau alkohol, jadi cukup bersih dan kering. Kalian perlu waspada jika muncul tanda-tanda infeksi tali pusat, seperti pusatnya itu merah, muncul kemerahan di sekitar pusat, nyeri tekan, kemudian demam, kemudian bernanah, berbau. Nah, ini bisa jadi salah satu tanda kalau bayi kalian infeksi tali pusat. Segera bawa ke tenaga kesehatan terdekat. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu jaga kehangatan bayi. Bayi baru lahir itu gampang banget kedinginan ya, jadi pastikan kalian selalu menjaga kehangatan bayi kalian. Jaga kehangatan bayi di sini cukup dengan kalian menjaga suhu ruangannya supaya nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin. Kalau kalian mau memakaikan bedong, cukup dipakaikan longgar atau hanya diselimuti saja ya. Dan jangan dibedong kencang-kencang. Nah, kalian bisa menilai kalau bayi kalian itu kedinginan, biasanya kakinya itu dingin atau tangannya dingin, atau bisa terlihat kalau bayi kalian itu menggigil ya kalau kedinginan. Cara menjaga kehangatan bayi yang terbaik adalah bisa dengan menggendongnya, memeluknya, ataupun dengan memberikan ASI lebih sering. Kemudian yang selanjutnya, sendawakan bayi sehabis menyusui. Karena ukuran lambung bayi yang kecil tadi ya, ini menyebabkan bayi jadi mudah banget gumoh. Apalagi kalau habis minum susu, terus langsung kalian gendong-gendong atau kalian ajak main, biasanya dia akan gumoh. Nah, biasakan untuk selalu menyendawakan bayi sehabis menyusui. Caranya bisa kalian dengan menggendong bayi kalian, sandarkan di pundak kalian sambil
punggungnya ditepuk-tepuk lembut sampai bayinya sendawa. Ini supaya dia nggak gumoh ya. Kemudian yang selanjutnya, cara merawat bayi baru lahir yang kuning. Nah, pada beberapa bayi baru lahir biasanya mengalami kondisi ini ya. Ini diakibatkan karena kadar bilirubin di dalam tubuhnya yang masih tinggi. Ini diakibatkan karena hatinya yang belum berfungsi secara sempurna. Sebenarnya kondisi ini masih normal selama memang bayi kalian itu kuningnya yang nggak kuning banget, terus masih mau menyusui, nggak yang pucat, nggak lemes, ini normal. Cara menanganinya itu kalian bisa dengan menjemur bayi kalian setiap pagi, kalau bisa di bawah jam 9 pagi ya, supaya nggak terlalu panas. Buka semua pakaian bayi kalian, tapi kalau bisa matanya ditutup ya. Cukup 10-15 menit, kalian bisa jemur bayi kalian setiap hari selama 2 minggu pertama, dan juga sering disusuin. Nah, jadi dengan sering menyusui ASI, ini juga bisa mengurangi kuning pada bayi. Kemudian yang selanjutnya, memberikan imunisasi pada bayi baru lahir. Nah, jadi ada 5 imunisasi dasar ya yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu hepatitis, BCG, DPT, polio, dan juga campak. Nah, pastikan kalian tepat waktu memberikan imunisasi ini untuk bayi kalian, karena imunisasi ini dia bisa mencegah agar bayi terhindar dari penyakit-penyakit mematikan. Dengan melakukan imunisasi, bayi kalian itu akan diberi kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu. Nah, itu aja beberapa hal dasar yang penting untuk kalian para orang tua tahu. Semoga video ini bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk di-subscribe. Jangan lupa juga follow aku di Instagram ya, @diknaermawati. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya.